Garuda Pancasila. Halo anak-anak, sebelum mulai pelajaran hari ini, yuk kita bernyanyi lagu Garuda Pancasila. Sudah hafal semua kan? Ada yang tahu Garuda Pancasila itu apa ya? Garuda Pancasila itu lambang negara kita, Bu. Wah, betul sekali, Nak. Coba kalian perhatikan lambang Garuda Pancasila ini. Ada apa saja yang terlihat? Ada burung Garuda, Bu. Ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Ada simbol-simbol Pancasila juga, Bu. Wah, jawaban kalian benar semua. Sekarang coba Ibu jelaskan maknanya satu. Nah, setelah melihat video singkat tadi, ada yang tahu nggak burung apa yang kalian lihat tadi? Boleh angkat tangan? Oke, Farah. Burung Garuda. Ya, betul. Beri tepuk tangan untuk Farah. Ada yang masih ingat apa sih Pancasila itu? Boleh angkat tangan? Oke, Alia. Dasar negara, Bu. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk Alia. Ada yang pernah melihat lambang negara Garuda Pancasila itu ada di mana aja? Oke, Alia. Di TV, Bu. Iya, betul. Di kelas. Iya, betul banget. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah pembelajaran ini berlangsung, Ibu harap kalian dapat menyebutkan 5 lambang sila Pancasila dengan tepat setelah mengamati gambar, kemudian menjelaskan makna lambang setiap sila dengan kalimat sendiri dan juga mengklasifikasikan perilaku sesuai sila Pancasila. Nah, supaya lebih semangat, ayo kita menyanyikan Garuda Pancasila secara bersama-sama. Boleh berdiri. Garuda Pancasila. Oke, setelah menyanyi sepertinya sudah pada lebih semangat ya. Nah, selanjutnya kalian perhatikan di sini ada gambar Garuda Pancasila. Apa saja gambar yang ada di perisai di dalam dada Garuda Pancasila ini? Ada gambar apa saja? Ya. Bintang, beringin, kepala banteng, padi dan alas. Apa tulisan yang ada di bintang Garuda? Di bawah sini ada tulisan apa? Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi ini adalah gambar burung Garuda yang memiliki arti kekuatan. Dan Garuda Pancasila ini melambangkan kegagahan dan juga kekuatan, kelincahan, kecerdasan, kewaspadaan, kegesitan, dan juga sifat pantang menyerah. Nah, bulu-bulu pada burung Garuda ini memiliki makna. Di sayapnya ini ada 17 bulu, kemudian di ekornya ini ada 8 bulu. Kemudian di bawah perisai sebelah sini itu ada 19 bulu, kemudian di lehernya ini ada 45 bulu, di mana jika dikatakan kesimpulan itu merupakan tanggal kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945. Nah, selanjutnya di ini pitanya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Betul. Selanjutnya di perisainya ini terdapat gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan juga padi dan kapas. Nah, jadi perisai Pancasila itu memiliki makna perjuangan yang melambangkan kekuatan dan juga pertahanan bangsa Indonesia. Nah, dari tiap simbol ini melambangkan sila-sila Pancasila
beragam agama. Nah, cara kita menghargainya itu ketika kita ada agama lain yang sedang beribadah, kita harus menghargainya. Kita tidak boleh mengganggu orang yang sedang beribadah. Nah, lalu ada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, artinya saling menghargai sesama manusia. Jadi anak-anak, kita sebagai manusia itu harus saling menghargai, menyayangi. Karena manusia adalah ciptaan Tuhan, jadi kita itu harus bersikap adil, sopan kepada orang lain. Nah, contoh dari sila kedua yaitu saling menghargai, menghormati dan tolong menolong. Nah, contohnya ketika di sekolah, ada yang bisa menyebutkan ketika kita di sekolah, contoh dari menghargai itu seperti apa? Ada yang bisa katakan? Saya. Oke, Bapak. Jadi jika teman sedang maju berdoa kita tidak boleh menertawakannya Ibu. Kita harus mengapresiasi. Oke, betul sekali Bapak. Oke, selanjutnya ada sila ketiga yang berbunyi bersatu Indonesia, artinya bersatu walau berbeda. Nah, Indonesia memiliki banyak perbedaan seperti suku, budaya, dan agama yang sudah Ibu sebutkan tadi. Nah, walaupun berbeda-beda, kita itu harus tetap bersatu, rukun, dan juga saling menyayangi. Contoh dari sila ketiga yaitu ketika bermain bersama semua teman tidak boleh saling membeda-bedakan. Misalnya, nggak mau berteman sama ini karena kulitnya hitam, itu nggak boleh ya anak-anak. Terus tidak berteman dengan teman, lalu mau bekerja sama saat belajar kelompok. Lalu yang keempat ada sila yang berbunyi kalian yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya bermusyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Nah, sila keempat ini paling beda sendiri karena dilambangkan oleh Kepala banteng. Ada yang sudah pernah melihat banteng? Pernah. Nah, banteng itu kan hewan yang suka berkumpul ya atau berkelompok. Nah, dari hewan banteng ini memiliki makna atau makna yang bisa kita ambil. Bahwasanya saat mengambil keputusan kita itu harus berdiskusi bersama. Kita tidak boleh mengambil keputusan Sendiri. atau sendiri. Betul. Nah, contohnya seperti bermusyawarah untuk memilih ketua kelas, mendengarkan pendapat teman saat berdiskusi dan juga menghargai keputusan bersama. Lalu ada sila yang terakhir yaitu sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya masyarakat Indonesia harus bersikap adil. Jadi semua orang itu harus mendapatkan perlakuan yang adil. Tidak boleh berbeda ya. Tidak boleh mementingkan diri sendiri, tetapi juga harus peduli dan berbagi dengan orang lain. Contohnya ketika membantu teman yang membutuhkan, kita memberi bantuan tanpa melihat apakah ini teman dekat ataupun tidak. Lalu menjadi teman yang tidak membawa pensil, tidak menikah dalam berteman. Oke, sudah selesai pemaparan materi dari Ibu Silmi dan Ibu Aida tadi. Sekarang waktunya kita akan bermain kuis bersama Bu Vanessa. Oke, Ibu Tiga, terima kasih anak-anak. Terima kasih Ibu. Jadi kedatangan ibu di sini kita akan bermain seru-seruan, kita akan bermain kuis. Terus apa coba? Kepo nggak? Iya. Jadi ada kuis lompat karakter namanya. Nah jadi sebelum kuis di sini ibu mau bertanya, apakah anak-anak ibu ini sudah paham materi tadi? Sudah. Nah, tadi belajar apa saja? Lambang Pancasila. Sila Pancasila. Contohnya. Betul sekali. Sepertinya anak-anak ibu sudah siap ya untuk bermain kuis kali ini, dan nanti ibu di sini akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Nah, satu kelompoknya itu berisi 2 orang. Nah, kelompok satu ini ada Alia sama Farah. Yang berubah ada Dini sama Dian. Nanti kalian satu kelompok akan naik ke sini dan menjawab kuisnya. Biar bergantian dengan kelompok 2. Nanti di akhir ini akan ada hadiah. Nah, hadiahnya itu akan diberikan untuk kelompok yang bisa mengerjakan dengan waktu tercepat. Sudah siap? Sudah. Paham ya? Jadi pertama kelompok 1 bisa maju. Nah, dipencet nih mulainya. Nanti dipilih ya. Katanya mau lompat kemana? Ke situ, ke situ. Ya. Ayo cepat. Ayo. Cepat berkata yang hargai. Bisa berkata lagi. Sila tiga. Berdiri. Apa Ibu? Bilang. Jangan berbicara. Sila 5. Sila 3 itu tadi aman dan main. Kedua percaya dan beradab. Kesatuan. Kepada mana tadi Pak? Yang baik ini nanti. Yeay. Kita lihat
Yakin? Nah, gimana? Adil. Masa lagi siapa? Siapa yang tentang pelajaran? Terus kita sekolah adalah ini sekolah yang kena. Sekolah bantuan yang keempat. Siapa yang tidak ada? Tidak ada. Berarti pemenangnya adalah kelompok mengerjakan LKPD dan nanti kita akan dipadu oleh Ibu Edelweiss. Silakan Ibu Edelweiss masuk. Oke, halo anak-anakku semuanya. Oke, gimana tadi permainannya? Seru. Wah, seru sekali ya. Nah, tadi udah diajarkan tentang apa sama Bu Silmi? Lambang Pancasila, arti sila-sila dan juga contohnya. Contohnya apa lagi? Sudah? Oke, tadi sama ibu kalian sampai aja. Main game. Jadi siapa yang menang? Saya. Keren banget. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Gamenya gimana? Susah? Tidak. Oke, sekarang tadi kan anak-anak sudah bermain apa saja tadi? Menyanyi, kemudian menonton film, ya kan? Iya, video. Kemudian apa lagi tadi? Bermain game. Bermain game. Nah, sekarang waktunya kita bermain dengan mengerjakan LKPD. Di sini nanti akan ada berbagai macam permainan. Ada ini menuliskan lambang Pancasila dan juga bunyinya. Di sini kan udah tertera lambangnya. Nanti anak-anak yang menuliskan bunyi silanya. Kemudian dibagi dua. Nanti anak-anak membuat gaduh. Di sini siapa yang suka bermain ular tangga? Saya. Keren banget. Jadi nanti anak-anak bisa menggunting dan juga menempelkan gaduhnya. Kemudian nanti ditulis di belakangnya gitu mengenai contoh perilaku yang menggambarkan nilai-nilai Pancasila. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang ibu dari kelompok 1. Dari kelompok. Terima kasih. Sudah, Ibu. Gimana anak-anak? Sudah semua? Sudah. Oke, sekarang maju ke depan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Gambar lambang bintang, ketuhanan yang Maha Esa, rantai emas manusia yang berada, pohon beringin, seluruh Indonesia. Kepala banteng, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perjuangan keterwakilan dan yang terakhir nomor 5, maju dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sama, gimana jawabannya? Sama, Ibu. Sama.
kasih penugasan gitu berupa nanti anak-anak bisa memfoto kegiatan yang berkaitan dengan Pancasila seperti sila pertama, apa tadi sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah nanti anak-anak bisa sholat, kemudian minta tolong foto orang tuanya, kemudian nanti di print dan juga ditempelkan di buku tulis. Bisa dipahami? Bisa. Sudah? Sudah. Oke, kalau gitu untuk pertemuan selanjutnya nanti anak-anak bisa mempelajari tentang yang merumuskan Pancasila. Nah, jadi mulai hari ini bisa dipelajari, dibuka-buka nanti nyampe rumah, buku paketnya, kemudian minggu depan kita bahas lagi. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke, sebelum kalau gitu Ibu akhiri dulu ya untuk pembelajaran kali ini. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kali ini mungkin ditutup dengan doa. Siapa yang memimpin doa pada hari ini? Oke, Mbak Farah, boleh maju ke depan. Sudah siap teman-teman? Sebelum kita pulang